saya nanti jadi catatan, mohon Pak Kepala Badan untuk mempertimbangkan video ini ada di Korea Selatan. Cukup Pak, terima kasih. Ya, yang terakhir disampaikan Mas Arif. Jadi gini sahabat-sahabat sekalian, undang-undang itu kan membagi tugas. Semua warga negara di luar negeri, di mana Hong Kong, Korea, Taiwan, Singapura, Malaysia, Arab Saudi, Eropa, warga negara Indonesia di luar negeri, termasuk siapa warga negara itu? Ada pelajar, mahasiswa, pekerja. Perlindungannya tanggung jawab siapa? Perwakilan Republik Indonesia, KBRI. Misalnya PMI bermasalah, siapa? Ya KBRI. Mulangin ke Indonesia, ya KBRI. Yang sakit, ya KBRI. Yang dideportasi, yang swasta-swasta itu, ya KBRI. Clear ya? Bukan tanggung jawab kami. Bahkan jika ada masalah hukum, menyiapkan pengacara, disiapkan oleh negara. Ini perlindungan pada warga negara. Dalam perlindungan itu, negara tidak boleh melihat apakah dia dulu ilegal atau tidak. Nggak boleh. Itu hukum negara. Bagi negara, apapun dia salah atau benar dulu berangkatnya, atau sekarang statusnya, dia adalah warga negara saya. Itu ya. Tapi bukan berarti jangan dong karena ternyata sekalipun udah jadi swasta diurus negara juga, ya udah jadi swasta aja, nggak boleh. Atau berangkat ilegal aja, atau akan dilindungi negara, bukan begitu. Tapi kalau sudah dia ada di sini, masalah yang dihadapi adalah negara. Tiba di Indonesia, dibagi tugasnya menjadi tanggung jawab BP2MI. Sering lihat nggak video-video bagaimana jenazah kita jemput, kan? Yang sakit kita rujuk ke rumah sakit, kita kasih biaya hingga sembuh, dirawat, pulang ke kampung halaman, kita tiketin lagi. Jenazah diantar sampai kampung halaman, itu tugas-tugas kita. Itu tugasnya dibagi, mana perwakilan, mana BP2MI. Nah, permintaan Mas Arif ini, Mas, saya ketemu dengan beberapa LSM juga di negara penempatan, mereka minta sama, ada BP2MI yang ditempatkan di negara-negara penempatan. Kita udah mengusulkan lama ini. Karena saya juga sering kerepotan begini, ada kasus nih, butuh penanganan cepat, ya kan? Saya nggak bisa marah sama Adnaker, misalnya ya, sama Adnaker saya tidak bisa marah, saya tidak bisa perintah keras dia cepat, saya tidak bisa ancam dia untuk saya ganti kalau dia kerja lelet, tidak ngurus benar, karena mereka akan menganggap saya bukan bawahan Pak Beni, Ibu Yesi itu bukan bawahan saya, bawahan dari Ibu Menteri. Paham ya? Sehingga yang disampaikan Mas Arif itu sudah keinginan kami. 2 tahun lalu saya berjuang, tolong dong please teman-teman Kemlu izinkan BP2MI menempatkan wakilnya. Kalau di KDI Taiwan, karena bukan negara sih ya, Taiwan bukan negara, sehingga kita punya 2 orang. Enak saya marahin setiap waktu saya telepon, kamu di mana? Ini ada masalah. Oh Pak, kami sini, video call. Saya bilang saya mau lihat bener nggak kamu di kantor. Jangan-jangan kamu lagi di kafe. Enak. Cepat proses, urus, pulangin. Gitu. Tuh ada masalah di sana, kamu naik kereta api ke sana. Ini kalau bukan BP2MI punya anak buah, saya nggak bisa. Dan perjuangan yang diingatkan Mbak Ayu adalah perjuangan kami. Ini mudah-mudahan diizinkan. Sampai saya ngomong ke Pak Yuda kan begini, Pak Yuda. Kalau kami tempatkan orang kami, sebetulnya kan orang kami membantu tugas-tugas KBRI. Satu. Kedua kan tidak merepotkan KBRI. Gajinya kan kami yang bayar, bukan Kemlu. Dia punya rumah di mana, ya sewa ataupun apa, bayar. Kami yang bayar, bukan Kemlu. Jadi sebetulnya apa sih yang menjadi hambatannya? Kalau cara berpikir kita, kan nggak ada hambatan sebetulnya. Membantu kok, kan gitu ya? Iya. Mudah-mudahan lah ini perjuangannya akan nanti dikabulkan ya oleh teman-teman Kemlu. Tujuannya membantu ya, bukan mempersulit, meringankan lah ya. Oke, next lagi. Selanjutnya kasus ini Mas, kayak kita minta perlindungan yang lebih jelas ya, kayak semacam pengacara itu. Apa tuh? Pengacara Pengacara. kayak kasus-kasus yang kasar, isi bisa lapor, terus langsung bisa ditangani. Langsung saya potong. Tugas negara yang diwakili oleh perwakilan atau KBRI. Jadi masalah warga negara apapun itu di luar negeri
baik pelajar, mahasiswa, pekerja, ada tanggung jawab HBRI sampai menyiapkan pengacaranya. Jadi lapor KBRI ya. Ada apa? Lewat apa sih Mas? Mbak? Portal Peduli WNI itu apa tuh? Ada ya, portal Peduli WNI, lapor. Ya. Masa sih ada shelter swasta kok, shelter swasta lebih proaktif gitu ya misalnya. Yang ancaman ditutup ini kan shelter yang di bawah dinas apa Departemen Ketenagakerjaan ya. Mudah-mudahan berhasil ya untuk kita lobby besok agar itu tidak ditutup lagi. Jadi KBRI Mas ya, teman-teman KBRI ya. Oke. Ya mungkin juga kalaupun itu agak lalai apa mungkin karena urusan mereka juga banyak atau apa ya. Sehingga itulah yang saya maksud. Ya orang kami dong tempatkan di situ supaya bisa membantu tugas-tugas KBRI. Next, apa lagi? Bagian pos yang menyita paspor dan itu kan minta. Oke. Saya mengatakan tidak ada hukum undang-undang Korea yang bisa siapapun atas nama agensi menahan dokumen milik pekerja. Kita akan persoalkan. Dan saya akan menggunakan bahasa menyampaikan nota protes kepada pemerintah Korea. Itu bahasa yang akan saya gunakan besok di depan HRD. Ya, nota protes. Undang-undang Korea kan tidak memperbolehkan menahan. Lalu atas dasar apa? Kok dia nggak diberi sanksi nahan dokumen walaupun alasannya tadi takut kabur dan sebagainya. Itu urusan lain. Tapi yang dilarang undang-undang kenapa tidak diberikan sanksi hukum oleh pemerintah Korea? Akan kita persoalkan. Oke, apalagi? Masalah tempat tinggal, Pak. Tempat tinggal yang dikasih dari bos atau sajang itu kadang kurang memadai. Ya, oke. Ya itu kadang itu nggak ada WC-nya dan itu biasanya di kontainer. Itu dia di kontainer. Betul. Terus kalau untuk asrama kayak tempat tinggal yang di kontainer itu kan bisa dilaporkan ke Nodongbu ya. Tapi untuk selama ini saya nggak dapat laporan gitu. Yang kalau untuk dari pihak Jogja ya Pak ya. Tapi kalau dari pihak manufaktur itu kan mereka juga sudah tahu kalau ada yang tinggal di kontainer seperti itu bisa dilaporkan, bisa diadukan untuk pindah kerja. Oke. Mbak, menurut undang-undang Korea, ya, apakah pekerja termasuk Indonesia ya? Kalau dia bekerja, dia diberikan tempat tinggal enggak? Iya. Wajib. Wajib Jadi ya. sebenarnya gini Pak, itu sesuai dari kontrak kerjanya. Di kontrak kerjanya itu seperti apa? Nah, teman-teman di kontrak kerja dibaca nggak tempat tinggal dijanjikan apa sih? Seperti itu. Dijanjikan. Dijanjikan ya, diberikan. Hah? Dijanjikan, dicentang. Oke. Di SLC kan maksudnya. Iya. Iya, dijanjikan ya. Dan tidak menyebut kontainer. Coba. Ini ya Mas, pengalaman dari saya ya. Saya nggak membela orang Korea juga nggak membela teman-teman. Meskipun di kontrak kerja itu dicentang, tapi di situ di bawahnya ada keterangan. Dicentang itu biaya dari pabrik atau biaya dari karyawan. Karyawan. Gitu. Oke. Saya juga dulu pertama masuk Pak Beni, di SSI itu dicentang. Dicentang setelah saya kerja dan ternyata saya harus membayar Oke. rumah itu. Loh, Oke. ini dicentang kok harus membayar, saya bilang. Oke. Ini disediakan. Dia bilang gitu. Disediakan dan biaya rumah itu ditanggung oleh karyawan. Nah, yang sekarang ditempati teman-teman, Kalau untuk leasing, Tergantung aja Pak. Kalau yang SLC saya punya, saya baca, emang saya di kantor perusahaan. kalau untuk Oke. leasing, Kantor bisa nggak perusahaan, semua tahu perusahaan. Jadi misalkan ada anak-anak yang dipotong, manufaktur aman. berarti Manufaktur aman. Ini lebih dialami oleh phishing. Pertama, ada tempat tapi kontainer. Ya, artinya mungkin ada juga yang lain nggak kontainer ya. Tapi lebih banyak kontainer. Dianggap fasilitas itu tidak memadai. Termasuk tempat apa, toilet atau apa yang tidak ada WC tadi. Oke. Terus menyelesaikan masalah kalau tidak ada WC? Ya masa setiap hari ada pemasukan tapi pengeluarannya bingung. Itu gimana maksudnya? sisanya pas musim dingin. Oh, WC umum gitu. Kalau pas musim dingin kan, maaf ya kalau buat kan pekerjaan. Di laut. musim malam. Laut, dia di laut, di pinggir. Oh, saya pikir ke laut. Itu hati-hati ya, ikan hiu. Sip salju. Oke ya, Bu. Ternyata di SLC-nya tadi kalau pengalaman Mas apa tadi? Kalau manufaktur memang tidak mandatory. Jadi itu semacam ketidakpastian sebetulnya ya. Jadi di formulir apa di SLC itu sebetulnya menggambarkan ketidakpastian ya. Kan banyak tuh Pak, sampai 3 lembar kan Pak. SLC kan Oke. 3 lembar kan. Itu kan banyak keterangan itu Pak. Ada keterangan
gaji, ada yang ininya. Untuk masalah phishing itu yang saya baca itu undang-undang phishing itu semuanya dapat. Cuma kan untuk perorangannya pribadi pekerjanya Pak, saya nggak nyalakan. Saya selalu untuk anak-anak yang belum dapat bukti, yang kayak gini, saya selalu bimbing Pak ya. Tapi kalau pribadinya tidak ada semangat untuk lapor saja, bagaimana? Maka itu Pak, untuk yang di Indonesia, untuk saya sampaikan ke Pak Beni, itu siapkan mentalnya, misal untuk realinya dididik yang lebih baik itu Pak. Biar mentalnya, Pak Beni itu bilang bahwa PMI kan itu bahwa PMI bilang itu bahwa bukanlah pengemis ke negara lain. Kita harus punya wibawa, kita tinggi tegak, pulang dengan Musungkan dada. Oke. itu kalau cuma nggak ada WC, terus rumah kayak gini kotor, kalau pekerja jadi tidak untuk ngomong ke saja, ngomong baik-baik, masa harus lapor, ini dilapor, kan salah ngomong sendiri Pak. Nggak ada untuk keberanian untuk ngomong. Padahal kita sajang kita ngomong baik-baik, dia tahu kita di sini bekerja, kita juga dia memberi gaji, kita juga memberi keuntungan, dia tahu Pak. Kalau kita mau ngomong pasti dikasih, bukti apapun pasti mau dikasih. Saya jamin. Pengalaman ya. Karena pengalaman saya Pak. Dengar nih teman-teman sekalian, ada keberanian. Kuncinya adalah jangan ada kelemahan pada diri kita, kan itu ya Mas ya. Yang penting jangan ada kelemahan pada diri kita untuk dia persoalkan. Sepanjang kita kerja benar, disiplin, ya, tidak sering bolos, tidak pura-pura sakit, kita berhak untuk menuntut hak kita, kan gitu? Karena kewajiban kita laksanakan. Kalau udah nggak mempan nih, laporlah ke shelter, ya lapor ke organisasi yang menaungi kita, kan itu ya? Oke, apalagi? Udah ya? Pak,